السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعالى في آية أخرى ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمكم فقد أكرمني. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah Panasonic, rekan jamaah Majlis Al-Fadilah, mudah-mudahan langkah kakinya dari rumahnya masing-masing dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga wasilahnya melangkahkan kaki ke majlis ini. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati juga jamaah Majlis An-Nur, mudah-mudahan langkah kakinya dari jauh melangkahkan kaki ke sini, mudah-mudahan juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita berkumpul di sini, yaitu kita akan mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an atau yang disebut dengan ilmu tahsin. Ilmu tahsin ini, sebelum kita praktek membaca Al-Quran, minimal kita tahu dulu ilmu-ilmu yang mana ketika kita membaca Al-Quran ini supaya tidak keliru. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, makharijul hurufnya, tajwidul hurufnya, sifatul hurufnya tidak dibawa. Jangan asbun, jangan asal bunyi kalau baca Al-Quran. Makanya pada malam hari ini diadakanlah kajian tahsin. Kita pelajari, mudah-mudahan ini ilmu yang akan kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diamalkan ke anak-anaknya masing-masing, dan sehingga mengantarkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu tentang makharijul huruf, ya. Makharijul huruf. Makharijul huruf ini kemarin ada berapa? Ada 7. Dari yang 17 dibagikan menjadi 5 bagian. Dari yang 5 bagian ini, yang pertama ada al-halqi, ya. Al-halqi terbagi menjadi berapa? 3. Ada yang di pangkal tenggorokan hurufnya ada 2, yaitu hamzah dengan ha. Kemudian ada yang di tengah-tengah tenggorokan hurufnya juga ada 2, ha dengan a. Ada hurufnya yang keluar dari ujung tenggorokan, yaitu kha dengan ghin. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian al-lisan atau huruf yang keluar dari lidah, ya. Huruf yang keluar dari lidah terbagi menjadi berapa kemarin? Menjadi 10 bagian. Yang pertama ada huruf qaf. Benar gak? Huruf yang keluar, cara pengucapan huruf qaf adanya di mana? Pangkal lidah bagian yang kedua ada huruf kaf. Cara pengucapan huruf kaf adanya di mana? Pangkal lidah bagian atas. Sebelum menambah materi kita ulang dulu supaya lancar. Kemudian bagian yang ketiga
ada huruf jim, shin, ya. Ini ada di mana? Di tengah-tengah lidah atau wastal lisan. Bagian yang keempat ada huruf dal, ta, ko. Nah ini. Bagian yang keempat ada huruf dal, ta, ko. Kemudian bagian yang kelima. Yang ini udah hafal kan? Udah hafal, wah, udah lancar semua insya Allah. Ya. Saya yakin, percaya orang Panasonic nggak pinter-pinter. Ngitung duitnya. Gak tahu kalau ngaji. Tapi mudah-mudahan juga pinter. Bagian yang kelima. Ya. Bagian yang kelima ada huruf apa? Ro. Benar huruf ro? Bagian yang kelima ada huruf ro. Cara pengucapannya, ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, kemudian ujungnya sedikit melengkung. Bagian yang keenam ada huruf? Belum. Bagian yang keenam dari, ini berarti materi baru. Bagian yang keenam dari makhraj al-lisan, ya. Bagian yang keenam dari makhraj al-lisan, yang ini nih, makhraj al-lisan, yaitu ada huruf lam. Ya. Huruf lam. Bagaimana cara pengucapan huruf lam? Yaitu pengucapannya ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, kemudian rada turun dari makhraj Allah. Ya, saya ulang. Cara pengucapan huruf lam, ujung lidah ditekan ke langit-langit atas dan kemudian rada turun dari makhraj Allah. Ya. Jadi begini, ini misalkan mulut, ini gigi. Nah, ini lidah. Ya. Nah, kalau makhraj Allah adanya di sini. Ya. Opo. Kemudian kalau makhraj lam maju lagi sedikit. Nah, di sini, di tengah-tengah. La li lu al. Ya. La li lu al. Makhraj ra itu hampir mendekati gigi. La, nah di sini. Ya. La li lu al. Itu makhraj lam. La li lu al. Coba tuh 2 3. La li lu al. Alhamdu. Awas, kalau lamnya gak pas, maka bunyinya seperti ini. Alhamdu. Ya. Alhamdulillah. Banyak yang baca kayak gitu. Mungkin pernah mendengar ya. Ya. Bacanya awas jangan sampai ketika kita mengucapkan Al-Fatihah, ya. Jangan dipantulkan. Makanya ujung lidah ditekan ke langit-langit atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba tuh 2 3. Alhamdulillahi rabbil. Ya, jadi huruf lam ini di mana tadi? Bagian yang keenam dari makhraj lam, ujung lidah ditekan ke langit-langit kemudian sedikit rada turun dari makhraj Allah. Ya, udah paham kan? Dan kemudian makhraj ketika mengucapkan huruf lam jangan memantul. Kalau ada lam mati maksudnya. Kemudian bagian yang ke-8 ke-7. Bagian yang ke-7 dari makhraj yang keluar dari lidah atau makhraj yang keluar dari al-lisan, bagian yang ke-7 ada huruf nun. Ya. Bagian yang ke-7 ada huruf nun. Huruf nun. Cara pengucapannya bagaimana? Nah, ini ya. Kalau makhraj nun, cara pengucapannya masih di ujung lidah. Ini lidah misalkan. Nah, kalau makhraj ro tadi di mana?
Kalau ro itu di tengah di langit-langit atas, paling atas. Kemudian kalau makhraj lam turun, ya. Makhraj lam itu turun dari makhraj atau jadi mendekati gusi bagian atas, ujung gusinya. Ya. Kemudian selanjutnya bukan ujung gusi, pangkal gusi. Makhraj nun ini ujung lidah. Cara pengucapan makhraj nun, ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, rada naik dari makhraj lam. Berarti pertengahan antara makhraj ro dan makhraj lam. Di sini ada makhraj nun. Nah itu. Sama-sama. Ini ro, lam, nun. Ini sama-sama di langit-langit atas. Saya ulang dulu. Takutnya gak masuk. Takutnya keliru. Sekali lagi. Makhraj nun adanya di mana? Ujung lidah ditekan ke langit-langit atas dan kemudian rada naik sedikit dari makhraj apa? Dari makhraj lam. Nah, dari makhraj ini, ya. Ujung lidah ditekan ke langit-langit atas, kemudian rada apa? Rada naik sedikit dari makhraj lam. Berarti posisi nun ini adanya di mana? Adanya di tengah-tengah antara ro dan lam. Makanya ada sebagian ulama mengatakan al-lisan ini terbagi menjadi 8 bagian. Kenapa 8 bagian? Karena ro, lam, nun ini digabungkan. Ya disatukan, jadi satu bagian kan. Nah, kenapa saya mengambil dari kitab Ijazariyah dan kemudian mengambil yang 10? Ternyata ro, lam, nun ini ada sedikit pergeseran. Antara atas dan bawahnya. Memang ini ro, lam, nun ini sama-sama di langit-langit atas. Sama-sama di langit-langit. Tetapi ada sedikit gerakan geseran. Soalnya kenapa? Kalau huruf ro di dekat gusi seperti sama dengan pengucapan huruf lam, maka bunyinya juga akan beda. Getarannya tidak akan dapat. Dua takrirnya tidak akan dapat. Ya, makanya ro, lam, nun sama-sama di langit-langit, tetapi ada sedikit pergeseran antara atas dan bawahnya. Itu saja supaya bisa dipahami. Jangan sampai nanti ketika kita baca Quran keliru bacanya. Huruf ro, terutama huruf ro, masih banyak yang keliru cara mengucapkan huruf ro. Ya, masih banyak yang baca Ar-Rahman, itu kebanyakan getarannya. Atau dikurangi getarannya. Al-Rahman ada. Kalau itu paling anak kecil, ya. Anak yang Ibrahim ini masih kecil ya, wajar. Kalau udah kerja di Panasonic kan bukan kecil lagi ya. Paling kecil duitnya. Kalau badannya mah ya, tapi mudah-mudahan rezekinya banyak. Ya. Jadi cara pengucapan huruf ro ini 2 getaran. Ri, ru, au. Kalau lam mungkin mudah itu ya. Diucapannya gampang, nunnya juga gak terlalu keliru. Gak bakal terlalu susah. Praktekkan huruf nun. Na, ni, nu, an. Coba, tuh 2, 3. Na, ni, nu, an. Nah kan. Jadi kalau kita menemukan di surah Al-Fatihah ada kalimat seperti ini. An'amta. Coba baca. Tuh 2, 3. Nah, itu nunnya masih memantul. Makanya ditekan ke langit-langit. Bukan an'amta, gak kerasa, tapi kedengeran. Ya. Meskipun banyak, tapi kalau ada yang salah kedengeran pantulannya. Jangan baca an'am. Nah, itu. Rawan itu baca memantul. Jadi banyak ditekan. An'amta, an'amta, ditekan ke langit-langit atas. An'amta, an'amta. Coba, tuh 2, 3. Barisan depan, coba, tuh 2, 3. Barisan kedua. Ya, coba, tuh 2, 3. Barisan terakhir. Ya, kalau barisan terakhir gak tahu keterlaluan. Udah setahun ngaji sama saya. Lanjut.
Ya, jadi huruf nun tidak boleh memantul. An'amta alaihim. Kenapa saya contohkan di surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sol. Kalau Al-Fatihahnya gak bener, maka sholatnya pun juga gak bakal bener. Awas hati-hati. Salah pengucapan, salah makna. Salah makna, ya dosa. Bukan pahala lagi yang akan kita dapatkan, tapi Makanya sering saya sampaikan, ketika kita baca Quran, niatkan dalam hatinya masing-masing belajar membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya bacaan kita tidak keliru. Selanjutnya, kita akan lanjutkan al-lisan, ya, atau huruf yang keluar dari lidah, bagian yang ke-8. Huruf yang keluar dari lidah, bagian yang ke-8. Huruf yang keluar dari lidah, bagian yang ke-8 ada huruf bod. Ya. Nah, huruf yang keluar dari lidah bagian yang ke-8, yaitu ada huruf bod. Ya. Bo, di, du, au. Nah, ini cara pengucapannya bagaimana? Cara pengucapan makhraj bod, ujung lidah ditekan ke gusi bagian kiri atau bagian kanan. Maksudnya bagian kiri atau bagian kanan itu kalau enaknya ditekannya ke bagian gusi bagian kiri ya silakan. Kalau enaknya ditekannya ke gusi bagian kanan ya silakan, tergantung nyamannya. Tapi jangan ditekan ke bagian depan, ke sini ke gigi seri, jangan. Kenapa? Takutnya bunyinya jadi huruf dal. Ya. Jadi ujung lidah ditekan ke gusi bagian kiri, bagian atas ya. Maksudnya bagian itu bagian atas. Ujung lidah ditekan ke gusi bagian atas dan kemudian sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita praktekkan. Bo, bi, bu, om. Coba tuh 2, 3. Bo, bi. Nah, ujung lidah tekan ke sini. Ya. Bo, bi, bu, om. Coba tuh 2, 3. Nah, itu huruf dal, ya. Huruf bod. Bo, bi, bu, om. Coba tuh 2, 3. Walau modlin. Coba tuh 2, 3. Ditekan, ingat-ingat ditekan ke gusi bagian kiri. Kalau gak ditekan jadi bunyinya waladolin. Ya. Waladolin. Ya, banyak. Mungkin sering mendengar imam-imam yang gak ngaji kayak gitu bacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladolin. Ada. Gitu. Makanya kenapa diadakan kajian tahsin seperti ini supaya baca Al-Quran aja gak keliru. Kita ulang. Bo, bi, bu, au. 2, 3. Gak memantul. Gak jadi albo juga enggak. Ya. Tekan. Bo, bi, bu, au. 2, 3. Nah, itu tahan. Walau coba tuh 2, 3. Ayo lagi. Tuh 2, 3. Walau bol. Nah, ini saya kasih tahu ya. Walau bolin.
Nah, ketika kita membaca waladhdallin, artinya apa? Sasar, sesat. Ya, makanya di situ ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang sesat. Nah, sini ketika kita mengucapkan waladhdallin. Nah, di sini lamnya ditahan dulu 2 harkat. Atau kalau nggak bisa 2 harkat, 1 harkat setengah. Namanya apa? Namanya istitola. Istitola ini apa? Istitola ini menahan sejenak, tetapi tidak bernapas. Beda dengan sakta. Ya, bedakan. Awas, hati-hati. Jangan disamakan. Maksud kalau istitola itu ditahan, kalau sakta itu berhenti dulu. Berhenti dulu baru melanjutkan. Kalau sakta berhenti dulu kemudian tidak bernapas. Berhenti sejenak tapi kallabal rana ala qulubihim. Nah, contohnya begitu. Kallabal, kan itu sudah sakta. Kallabal, kita berhenti tapi gak napas. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Contoh, itu masakta. Kalau istitola ini ditahan. Waladhdallin. Nah, maksud istitola itu nahan lamnya. Jadi jangan begini. Waladhdallin. Asal nempel aja, asal nasjid aja, jangan. Karena ditahan sedikit. Waladhdallin. Tapi jangan kepanjangan. Ya, karena pengen dibilang paseh baca Qur'annya dipanjangin ininya. Waladhdallin. Itu mah menyimpang. Bukan istitola lagi itu mah. Ya, bacaan yang salah. Ditahannya cuma 2 harkat. Atau gak bisa, kalau misalkan gak bisa 2 harkat, 1 harkat setengah. Waladhdallin. Coba, tuh 2, 3. Waladhdallin. Coba tuh 2, 3. Tahan dulu, kurang nahan. Waladhdallin. Tuh 2, 3. Nah, itu ya. Takutnya nanti di PT ada yang jadi imam. Nah, Kang Baden suruh jadi imam. Awas, jangan salah, salah. Waladhdallin. Nah, gitu. Ntar ada yang ingetin di belakang. Kang Baden salah istitolanya. Ya. Makanya nanti kalau imam di PT itu udah bisa. Jadi ketika pengucapan waladhdallin ada namanya apa tadi? Istitolah. Ini lamnya. Ya. Ini lamnya namanya lam istitolah. Kemudian masih di dalam lafaz di surah Al-Fatihah, pas kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ berhenti. Kalau mau berhenti silahkan, kalau mau dilanjut juga silahkan. Tetapi kalau berhenti di 'alaihim pertama itu tidak boleh, tidak usah di murojaah lagi. Tidak usah diulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti, lanjut. Ghairil maghdubi. Nah, di situ kalau Qur'annya di bawah, ada yang bawa Qur'an? Ada gak? Kalau ya, nanti dilihat di Al-Qur'annya ada seperti ini nih. Lam alif tapi di atasnya ada angka 5. Ya. Itu namanya waqaf apa? Waqaf hasan. Ya. Boleh berhenti dan juga boleh teruskan itu. Takutnya nanti soalnya kemarin ada yang apa? Ada yang berdebat masalah waqaf ini. Katanya ini gak boleh berhenti di alaihim. Ini harus dilanjutkan, harus diwasol.